Jangan sampai orang yang melakukan kemaksiatan itu lebih ramah daripada orang yang melakukan ketaatan. Memang betul kita diperintahkan untuk menjaga iman kita. Betul. Tapi itu tidak menghilangkan kultur kebaikan kita. Ya sebenarnya dengan kita menjaga jarak pelan-pelan gitu. Ya tentunya kalau disapa tetap kita membalas respon mereka. Tapi jangan sampai melakukan satu manuver yang sangat kentara sekali bahwasanya kita langsung ngeblok WA-nya. Itu juga enggak usah. Tetap aja bermuamalah sebagaimana muamalah. Cuma di dalam hati kita bahwasanya orang-orang ini sudah tidak lagi menjadi prioritas kita di dalam harian-harian yang kita lewati. Itu saja sebenarnya. Jadi yang kita inginkan adalah bahwasanya yang kita lakukan itu adalah ya kita tentunya tetap menjaga muamalah dengan mereka, tidak langsung melakukan manuver-manuver yang menohok, yang langsung kentara mereka membacanya. Tapi yang terpenting hati kita sudah tidak lagi memprioritaskan. Karena apa? Ada yang lebih kita prioritaskan. Maka itu adalah langkah yang paling baik. Tapi kalau kita punya niatan, ada teman-teman saya berkategori penyakit gitu. Tapi saya berniat untuk memberikan nasihat untuknya, menjadi pintu untuknya kalau dia mendapatkan hidayah. Itu juga tidak apa-apa, itu sebuah niatan yang mulia juga. Dan itu yang seharusnya juga kita boleh lakukan. Kalau bukan kita yang memberi nasihat untuk mereka, terus siapa? Cuma ketika kita memutuskan untuk tetap bermuamalah dengan mereka, satu yang harus diingatkan. Kita harus ingat kepada diri kita, jangan sampai kita tertarik kembali kepada dosa-dosa itu ketika kita memang niatnya ingin mengajak mereka kepada jalan ketaatan. Itu saja. Tapi juga tidak usah bagi kita, misalkan ya, tidak usah bagi kita langsung membangun barrier yang sangat kentara sekali, juga jangan misalkan dengan izin Allah dan pertolongan Allah semata, sudah memakai hijab syar'i. Ada temannya belum memakai hijab. Bukan berarti langsung kita tinggalkan. Ya bisa jadi memang teman saya ini belum pakai jilbab. Dan kalau ngomong itu ngomongin artis saja. Oke lah, kita tahu mungkin kualitasnya masih semacam itu. Yang kita lakukan jangan langsung membangun barrier dan kita meninggalkan. Karena apa? Itu akan menjadi trauma baginya dan akhirnya mereka bersuudzon kepada perkara-perkara sunnah. Oh, teman saya gini tuh ya gara-gara ngaji. Itu yang jangan sampai itu terjadi. Yang kita lakukan gimana? Tetap menjaga muamalah tanpa memperlihatkan pencapaian kita, tanpa memperlihatkan bahwasanya pencapaian kita itu bisa menjadi sebuah tanda kesombongan dari kita yang dibaca sama orang. Tapi tetap kita merendah. Ya, tetap dengan mengatakan maaf ya Mbak, walaupun saya pakai hijab kayak gini, tetapi saya juga masih banyak dosanya. Saya juga kadang-kadang masih suka yang lupa sama ilmunya. Merendah itu jauh lebih baik. Tetap mengajak mereka bicara, tapi kita yang mengarahkan, kita yang melit arah pembicaraan itu kemana, pelan-pelan kita masukin ke arah-arah yang bermanfaat untuknya. Tidak apa-apa itu, jangan langsung ditinggalkan orang-orang semacam itu. Kalau langsung ditinggalkan, siapa yang nanti akan menuntun mereka? Kalau bukan kita yang lebih mengenal mereka daripada orang lain. Kan begitu. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi pada satu masjid. Tapi ini layak menjadi sebuah refleksi perenungan. Ada orang, dia ketika di dunia dugemnya, merasa hambar, lalu ada masalah. Lalu dia berniat, saya pengen pergi ke masjid. Saya pengen pergi ke masjid untuk menenangkan diri. Tapi karena dia memang basicnya orang awam yang nggak ngerti, dia datang ke masjid dengan tidak menutup aurat. Masih pakai rok, masih pakai you can see. Ya, karena dia nggak ngerti, bukan sengaja. Pas datang ke masjid, orang-orang di masjid langsung memplototinya. Menelanjangi pandangannya itu menelanjangi dia. Seakan-akan mengusir dia. Akhirnya dia nggak nyaman, akhirnya keluar dari masjid.
Ketika dalam kondisi yang semacam itu dia pergi lagi ke diskotik, dia menemukan bartender yang itu adalah temannya. Dan temannya melihat temannya yang datang dalam kondisi agak sedih, agak kelihatan dari raut wajahnya, itu memberikan minuman gratis, memberikan obrolan-obrolan ringan, yang akhirnya dia menulis itu setelah itu. Saya ketika gelisah datang ke masjid, saya kerasa diusir, tapi ketika saya datang ke diskotik malah justru saya disambut. Ini yang kita ambil pelajaran. Pelajarannya itu apa? Jangan sampai orang yang melakukan kemaksiatan itu lebih ramah daripada orang yang melakukan ketaatan. Memang betul kita diperintahkan untuk menjaga iman kita. Betul. Tapi itu tidak menghilangkan kultur kebaikan kita. Kebaikan kita itu dimulai dari kemuliaan sikap kita dan hangatnya sikap kita kepada teman-teman kita. Ketika mereka belum sama posisinya sebagaimana pencapaian yang telah kita lakukan hari ini. Kita kan pernah di tempat yang sama dengan mereka. Kenapa kita tidak bisa hangat untuk mereka? Mungkin kita pernah di posisi yang sama kok. Ini supaya kita memahami, supaya kita mengerti bahwasanya Masya Allah, inilah perkara yang harusnya kita ingat. Sekali lagi ya, kamu itu kalau benar dengan ngajimu, itu tidak menghilangkan kultur kebaikanmu. Karena kebaikan dan kebenaran itu satu paket yang tidak bisa dihilangkan. Kalau kamu baik itu harus benar, kalau kamu benar itu juga harus baik. Sehingga tidak ada lagi orang yang berkomentar, saya ngaji gitu. Yang lain sudah pakai hijab syar'i, saya belum pakai hijab syar'i. Semuanya orang melototin saya, nggak mau ngajak bicara saya. Akhwat-akhwat itu ngompol mereka dengan mereka, saya ditinggalkan sendirian kayak nyamuk, nggak ada yang ngajak bicara. Apa gara-gara pakaian saya? Kan banyak sekali curhatan yang semacam itu, dan itu tidak perlu terjadi lagi gitu. Hijab syar'imu itu tidak menjadikan kamu bahwasanya kamu itu akhirnya najis bertemu dengan orang yang masih berusaha mengenal Allah. Jenggot saya yang panjang itu tidak menjadikan saya memandang rendah ketika ada orang yang masih memegang botol minuman keras. Celana saya yang cingkrang itu tidak menjadikan saya bahwasanya saya itu lebih tinggi daripada orang yang mungkin berzina tetapi dia ingin kembali sama Allah kan. Kebenaran yang sekarang kita imani dan sedang kita jalani pada kehidupan kita, itu harusnya tidak menghilangkan kultur kebaikan yang ada pada diri kita. Sehingga akhirnya jangan sampai pelukan orang yang bermaksiat kepada orang yang sedang kecewa itu lebih hangat dirasakan daripada pelukan orang yang taat kepada orang yang sedang kecewa. Kisah tadi yang saya sampaikan tadi itu kisah nyata, ditulis dan sempat viral di sosial media, digoreng dengan berbagai akun-akun buzzer gitu, seakan-akan menyudutkan tentang masjid. Tapi bagaimanapun kita harus mengambil sebuah insight. Oh ternyata memang begitu kenyataan yang terjadi. Banyak orang yang semacam itu tanpa disadari olehnya. Ketika dia salah memahami, oh ini teman yang penyakit, saya harus tinggalkan, saya tidak mau lagi bicara dengan dia. Lalu tidak sama sekali ada hubungan dan interaksi sama sekali. Tidak begitu caranya. Kalaupun kamu sedang mengaplikasikan kebenaran menuju kepada Allah, tidak menghilangkan kultur kebaikanmu dan kemuliaan interaksimu kepada orang yang di sekitar. Itu yang kita harus lakukan. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deed. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see,
And our Dean was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our Dean. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, complete and half our Dean. I've been holding for so long, scared I might slip away.